Hari ini kita di Bangun Jiwo. Sejarah coklat dimulai dari 3 suku yang ada di Amerika. Pertama adalah suku Olmec, suku Maya, dan terakhir adalah suku Aztec. Untuk suku Olmec, mereka mengambil buah atau biji kakao dari hutan dan mengolahnya di rumah. Untuk gambarannya hanya kita bisa lihat dari barel atau bekas wadah pembuatannya. Karena yang ditemukan hanya itu dan diteliti oleh ilmuwan, ditemukan zat theobromine yang hanya ada pada buah kakao. Setelah itu, suku kedua adalah suku Maya. Mereka sudah lebih maju daripada suku Olmec. Jadi mengambil bibit di hutan, dibawa pulang ke rumah, lalu ditanam di rumah. Setelah itu mereka jadi punya mini perkebunan di rumah, panen sendiri juga di rumah. Di suku Maya juga, kata coklat mulai ada. Mereka menyebut hasil pengolahan kakao dengan nama soklat, pakai X, soklat. Dan akhirnya diadopsi sampai sekarang menjadi coklat dan coklat. Setelah itu, ada suku Aztec. Untuk suku Maya dan suku Aztec ini sendiri adalah suku yang tidak terlalu jauh untuk peradabannya. Perbedaan dari mereka terletak pada dataran tempat tinggalnya. Di suku Aztec, datarannya lebih tinggi daripada suku Maya. Jadi, lebih dingin dan tidak bisa ditanami buah atau tanaman kakao. Maka mereka meminta upeti kepada suku Maya melalui menjajah, dan rajanya adalah Raja Montezuma. Buah kakao dan biji kakao yang punya hanya rajanya saja. Kalau rakyat ingin meminta, harus ditukar dengan barang yang berharga. Dicontohkan, 30 biji kakao ditukar dengan 1 ekor kelinci. Kalau lebih, atau bisa mungkin 1 karung, tukarnya dengan hewan yang lebih berharga lagi. Contohnya bisa sapi, kerbau, dan hewan-hewan besar lainnya. Itu untuk suku-suku sejarah dari coklat. Setelah itu datanglah bangsa Eropa pada abad ke-15. Datang ke benua Amerika. Yang pertama kali menemukan benua Amerika adalah Christopher Columbus. Tapi Christopher Columbus tidak menghiraukan buah kakao. Yang menyadari adanya khasiat dari buah kakao hanyalah Hernando Cortés dari Spanyol. Jadi negara pertama yang dikunjungi oleh buah kakao itu adalah negara Spanyol. Dan di Spanyol juga coklat itu dikip selama hampir 1 abad. Baru setelah adanya perjodohan putri dari Raja Philips ketiga yaitu Anna dengan Raja Prancis, coklat jadikan sebagai jamuan pada saat pernikahannya. Menjelaskan tentang sejarah dari coklat Monggo sendiri. Untuk sejarahnya dulu, coklat Monggo itu tidak ada rintisan sama sekali. Jadi awalnya itu ada seorang backpacker dari Brussels, Belgia, datang ke Indonesia pertama kali tahun 2001. Itu cuma berwisata saja. Lalu pada saat itu merasain coklat ada di Indonesia, merasa kecewa. Padahal Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia, tapi kenapa kok coklatnya nggak enak? Dan akhirnya beliau, namanya Bapak Thierry de Tournay, itu jalan-jalan keliling Indonesia, terus nemuin beberapa sampel kakao yang ada di Indonesia. Salah satunya itu ada dari Sumatera, Jawa, sama Sulawesi. Terus akhirnya dibikin di rumah. Untuk coklat yang pertama kali dibikin adalah coklat transfer klasik. Terus dikasih ke teman-temannya, kok ternyata enak. Teman-temannya saranin buat jual. Dan akhirnya pada tahun 2005 itu pertama kali dijual di Jalan Malioboro depan gereja Kota Baru sama di UGM. Itu pakai Vespa warna pink. Salah satu metode marketingnya ya, biar mencolok, biar dibeli orang. Nah baru tahun 2010 ada pabrik pertama kali yang paling gede di Kota Gede. Di sana 2010, lalu ada lagi Salim yang ada di Ekonomo, Tirto di Kuran, sama terakhir 2017 di sini.
segar itu nanti seperti ini, dipanen oleh petani, terus nanti diambil daging buahnya saja. Baru setelah itu nanti masuk ke dalam kotak fermentasi. Jadi kalau daging buah dalam posisi fresh, kita belah atau kita buka dalamnya, warnanya adalah ungu pekat. Jadi kalau mau dijadikan coklat atau kita olah sebagai coklat, maka perlu difermentasi terlebih dahulu. Untuk fermentasinya sendiri itu adalah fungsinya untuk mengurangi rasa pahit, karena kalau fresh itu benar-benar pahit, mengurangi pahit dan mengeluarkan ciri-ciri dari coklat tersebut, warnanya dan juga rasanya, aromanya juga. Nah, untuk fermentasi sendiri itu lamanya 5-7 hari. Nanti itu tergantung sesuai dengan perubahan dari biji kakaonya sendiri, dari warna ungu menuju ke warna coklat dan aromanya keluar juga. Dilakukan fermentasi sampai 7 hari, kurang lebih 7 hari, nanti sampai ciri-ciri dari coklatnya itu ada, baru setelah itu kita jemur. Nah, dijemurnya itu pakai cahaya matahari atau sinar matahari secara langsung. Biasanya menjemurnya itu sampai kadar airnya menyusut. Kalau biasanya kakao fermentasi itu sekitar 60 dan 70%, itu jadikan 0,6 atau 0,7% kadar airnya gitu. Nah, baru setelah dijemur nanti akan disimpan dalam karung goni. Memang harus pakai karung goni karena karung goni adalah salah satu karung yang ramah lingkungan. Selain itu, dia juga punya pori-pori yang lebar, jadi akan mengurangi kadar air dan mengurangi pembusukan juga tentunya. Kalau busuk nanti akan lapuk, sedangkan kalau lapuk nanti kualitasnya akan menurun juga. Nanti akan keluar bunga. Nah, ini bisa jadi buah nih, bisa jadi seperti ini. Tapi kalau kena hama nanti akan kering. Jadinya gini. Jadi kalau panas yang terlalu intens terus tiba-tiba hujan, dia akan mengaruh, kering. Dia akan jadi buah. Itu faktor yang 0,2% itu tadi. Untuk proses sortir, satu persatu memisahkan antara ukuran biji, besar, sedang, dan tipis, agar pada saat penyangraian tidak ada yang lebih gosong duluan. Nah, di proses penyangraian ini nanti akan diputar secara otomatis oleh mesinnya agar matang merata. Nah, setelah masuk dalam proses sangrai, nanti akan didiamkan baru masuk ke dalam proses cracking and winnowing. Mesinnya juga namanya cracking and winnowing. Crack artinya memecah dan winnowing mengangin-anginkan. Jadi, nanti setelah dipecah akan dipisahkan antara biji dan kulit bijinya dengan cara mengangin-anginkan atau menghembuskan angin. Setelah terpisah antara biji dan kulitnya, bijinya akan digiling, namanya cacao nibs. Dan setelah digiling, nanti itu menjadi pasta kakao. Karena kandungan lebih dari 50% minyak. Jadi saat nibs digiling tidak akan bisa menjadi bubuk, tapi akan menjadi pasta. Nah, untuk membuat coklat couverture seperti yang ada di monggo ini, diperlukan proses selanjutnya, yaitu adalah mengepres si kakao masanya. Fungsinya untuk memisahkan antara si mentega dan kakao powder. Proses selanjutnya itu adalah digiling. Digiling menggunakan stone grinder, fungsinya untuk menggiling dan mencampur. Yang dicampur apa aja? Yaitu adalah bahan pembuat coklat. Contohnya, kalau mau bikin dark coklat, dicampur dengan mentega, kakao masa tadi, dan gula. Kalau mau bikin milk coklat, mentega, kakao, dark coklat dicampur dengan susu dan gula. Nanti kalau ingin membuat white chocolate, yang digunakan hanya mentega, gula, dan susu bubuk saja. Nah, setelah di stone grinder nanti sudah digiling lagi halus.
tetapi belum akan bisa menciptakan sensasi melting di mulut. Maka perlu dilakukan proses quenching. Quenching adalah pemanasan coklat dengan suhu tertentu. Kalau kita pakainya 50 derajat. Nah, setelah di quenching nanti sesuai dengan kurun waktunya, baru setelah itu nanti bisa dicetak. Sebelum pencetakan sendiri, itu ada proses yang sangat penting, kita sebutnya adalah tempering atau penurunan suhu. Diturunkan suhunya agar suhu coklat itu sesuai dengan suhu ruang. Jadi saat dicetak nanti akan jadi sempurna cetakannya. Kalau pernah makan coklat yang kalau kita gigit bunyinya krotek, nah itu temperingnya pas. Untuk penurunan suhu itu dilakukan bertahap. Yang pertama dari 50 derajat tadi turun menjadi ke 32 derajat. Nah, nanti dari 32 derajat turun ke 30 atau 27 derajat. Baru setelah itu siap dicetak.